Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman ni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Kelas 10 IPS ini. Baik, Bapak absen. Jono Hadir Pak. dan Ika. Saya Pak. Ya, alhamdulillah pada hari ini kalian masuk semua ya. Tidak ada satu yang sakit ataupun bolos ataupun terkena hilangan tertentu. Alhamdulillah. Kemarin kita membahas mengenai materi ada berpakaian yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam dan berperilaku mulia. Mungkin ada yang masih mengingat mengenai pelajaran kemarin, minggu kemarin. Silakan. Oh iya, Vika, apa? Menutup aurat. Yang wanita memakai jilbab dan pakaian tertutup. Dan perilaku mulianya yaitu sopan, santun, jujur dan amanah. Ya benar. Jadi berpakaian yang baik dan benar itu menurut Islam adalah menutup aurat yang pertama dan memakai jilbab dan pakaian yang tertutup bagi perempuan. Nah, sedangkan berperilaku mulia itu ada banyak macamnya ya, anak-anak. Yang pertama ada jujur dan amanah. Yang kedua sopan santun dan ramah tamah. Yang ketiga gemar beribadah. 4 gemar menolong sesama. 5 menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, materi minggu kemarin secara garis besarnya mengenai itu. Nah, untuk pada materi kali ini kita akan membahas materi yang sedikit yang terlihat sepele namun berat. Menurut Bapak sepele tapi berat. Ya, itu apa? Mengenai kejujuran. Terlebih lagi mengenai perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kan? Kenapa Bapak mengatakan ini sepele tapi berat? Mungkin nanti akan dibahas nanti. Nah, untuk sekarang alangkah baiknya kalian membuka buku halaman 31. Monggo dibuka dulu. Gimana, sudah dibaca anak? Ya, Bapak akan menjelaskan sedikit ya mengenai pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Arab berasal dari kata sidqu atau siddiq yang berarti benar, nyata atau berkata dengan benar. Lawan kata ini adalah dari dusta. Apa lawan katanya? Dusta, ya bagus, benar tadi. Dalam bahasa Arab yang berarti al-kasibu. Asidku bermakna kesesuaian, atau secara istilah ini jujur berarti adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Maksudnya apa? Jadi kejujuran itu bukan hanya semata-mata mengenai ucapan saja, ada mengenai contohnya ya, kita mengetahui kalau apa yang diterima oleh si A sekilo beras, contohnya kita mengambil contoh beras dan kita menyampaikannya kepada Pak RT harus sesuai dengan 1 kilo beras. Nah, apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan itu sesuai, itu yang dinamakan jujur secara istilah yang pertama. Yang kedua adalah mengenai kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Nah, yang sini sama, contohnya beras tadi, informasinya, contohnya teman kamu yang menjadi pendamping kamu, informasinya dia melihat kamu memberikan beras sekantung
beras yang berisi 1 kilo beras, dia akan mencatat informasinya 1 kilo beras, dicatat sesuai 1 kilo beras. Nah, jadi dalam buku catatan nanti yang akan diberikan kepada Pak RT selaku panitia penyelenggara pembagian beras dari bantuan COVID, ya kan, itu akan mengetahui data-data yang sesuai dan real. Jadi tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Yang ketiga adalah ketegasan dan kemantapan hati. Jadi ketika kita melakukan kejujuran, jangan ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita. Jadi contohnya, kita meminta izin kepada orang tua kita. Contohnya ya, Jo ingin, Bu, kalau pengen bebas sepatu. Jadi benar, uang yang kita minta kepada orang tua kita itu benar-benar kita gunakan untuk membeli sepatu. Jadi kita itu harus memiliki ketegasan dan kemantapan. Enggak kok setelah kita menerima uang dari ibu kita, terus yang uang kita gunakan, uang yang diberikan tadi kita gunakan untuk membeli sesuatu yang buruk, yang tidak ada gunanya. Contoh, uang yang diberikan oleh guru tersebut main-main dengan teman, pergi menonton dengan pacar, terus pokoknya uang yang diberikan oleh ibunya tadi tidak dipergunakan secara sesuai dan benar. Nah, dan yang keempat adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Nah, maksud dari kata pengertian secara istilah mengenai jujur yang keempat adalah sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan adalah apa yang kita perbuat itu sesuatu yang baik, benar, sesuatu yang tulus dari dalam diri kita. Terlebih lagi di zaman sekarang ini kita harus lebih berhati-hati. Jangan kok kalian memberikan sesuatu bantuan kepada orang lain tapi untuk konten. Nah, itu sesuatu yang sangat buruk. Jadi dilandasi, dicampuri dengan kedustaan. Sudah baik niatnya, tapi apa? Ada kedustaan, ada maksud lain, malah berdusta. Ada maksud lain di dalam perilaku tersebut. Jadi kita benar-benar melakukannya tulus, tidak ada kedustaan. Contoh, kita berkatakan kepada teman, "Wih, aku ini tinggal kolam nampak tono." Ya, seperti itu ya contohnya. Nah, itu kita harus mengatakannya dengan benar, tidak ada dusta. Nanti tiba-tiba kamu mengatakannya, contohnya si Jono mengatakan kepada Bejo, ya, Jono mengatakan kepada Bejo, "Jo, aku bandingin kolam nyampak tono." Masa oleh? Nah, terus si Bejo memastikan kepada Pak Tono, "Pak, ini ya, Pak, kemarin kok Jono dapat mangga dari sini." Masa? Nah, padahal apa yang dilakukan oleh Jono itu tidak benar. Jono mengambil mangganya Pak Tono tanpa seizin. Nah, itu salah satu bentuk pengertian mengenai jujur secara istilah, dicampuri dengan kedustaan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini juga mengenai ada beberapa bagian sifat jujur ya. Pertama ada jujur dalam niat atau berkehendak. Nah, di sini terdapat pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada jujur dalam niat atau berkehendak. Maksudnya apa? Dalam contoh, maksudnya adalah tidak ada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti contoh yang tadi anak-anak ya. Ketika kalian memberikan sesuatu kepada orang yang kurang mampu, mohon maaf ya, kurang mampu. Contohnya, kalian memberikan bantuan berupa makanan. Makanan kan ada banyak, ada mie, ada telur, ada beras, ada yang lain-lain. Nah, contohnya seperti itu, kita itu harus memberikan sedekah yang kita berikan itu sesuai dengan tulus. Niat dalam diri kita itu benar-benar karena ridha Allah, ridha Allah. Jangan kok kalian memberikan sesuatu itu karena konten. Nah, itu salah, sangat salah gitu. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau lisan. Nah, ini yang paling sangat berat, paling ringan dan sangat berat. Kita sangat mudah untuk berbohong secara perkataan. Seperti yang tadi, contohnya Bejo,
Bejo ngomong kepada ibunya, "Bu, aku arep tumbas iki segini." Nah, diberikan tumbas tas. Nah, diberikan. Enggak. Apa yang diberikan ibunya tadi oleh Bejo malah diberikan spare part motor. Nah, itu salah satu bentuk perkataan yang salah. Yang kedua, contohnya lagi apa? Secara lisan mungkin sangat ringan. Nah, ditanya Jono ditanya oleh Bejo, "Jon, kamu kemarin tuku penghapus rego piro?" Nah, ditanya kan, "Kamu kemarin beli penghapus harga berapa?" "Harga segini, Jo, harga 5.000." Nah, padahal si Bejo memastikan kembali, padahal harga penghapus hanya 3.000. Nah, itu salah satu bentuk jujur dalam perkataan. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah, beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan atau zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam hatinya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Ya, seperti itu ya. Jujur dalam perbuatan terjadi tadi adalah hampir sama seperti kamu melakukan sesuatu itu benar, sesuai. Tindakan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu tindakan itu sesuai. Contohnya, kamu ingin pergi ke sekolah, kamu perpamitan izin berpamitan kepada orang tuamu, berpamitan ke sekolah. Nah, itu harus benar-benar, itu salah satu bentuk kejujuran. Kamu benar-benar menuju ke sekolah. Jangan kok kamu setelah izin kepada orang tua kamu mau pergi ke sekolah tapi malah perginya ke warung kopi. Nah, itu salah satu bentuk ketidakjujuran dalam hal perbuatan. Contohnya lagi, kamu malah membolos. Nah, seperti itu salah satu bentuk-bentuk kejujuran yang dibagi menurut Imam Al-Ghazali ya. Nah, kalau anak-anak baca tadi ada beberapa bentuk landasan dari ayat-ayat Al-Quran tentang berperilaku jujur ya. Salah satunya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, maksudnya apa anak-anak? Jujur itu merupakan sesuatu sifat yang berat, bukan Pak? Ringan tetapi berat. Maksudnya apa? Yang gitu ya. Tapi menurut Bapak itu memang simpel tapi berat. Contohnya, ketika kita mendapat nilai yang jelek, contohnya mendapat nilai matematika 10. Nggak kasihan nanti 10, 50 aja ya. Nah, 50. Terus kamu ditanya orang tua kamu, "Ujian kamu tadi gimana?" Kamu mengatakan kepada orang tua kamu mendapatkan nilai 90, padahal kamu mendapatkan nilai 50. Nah, disitulah bentuk bahwa mengapa Bapak mengatakan sesuatu kejujuran itu simpel tapi berat. Ya, jadi meskipun simpel tapi berat gitu loh menurut Bapak itu. Kenapa kok berat? Seharusnya kan kita mengatakannya dengan benar. Karena kita takut, terus kita akan mengatakan berbohong kepada orang tua kita. Padahal kita berbohong kepada orang tua kita itu sangat berat ya teman-teman. Anak-anak, sangat berat. Nah, dari beberapa contoh berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya kepada beberapa teman-teman ya. Beberapa pertanyaan. Coba sebutkan perilaku jujur seperti apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bejo, silakan disebutkan. Mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua, Pak. Contohnya meminta uang untuk membayar SPP, lalu membayarkannya dengan jujur dan mengembalikan
kembaliannya kepada orang tua, tidak menggunakan uang kembalian tersebut untuk berfoya-foya atau melakukan hal yang tidak bermanfaat. Nah, coba sekarang kita disebutkan. Tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ujian atau ulangan sekolah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada dasarnya itu banyak sekali perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang Bapak sebutkan tadi itu hanya segelintir dari perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya, contohnya secara simpelnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah mengembalikan uang sisa belanja meskipun dengan nilai yang memuaskan. Yang kedua adalah tidak memberi meminta jawaban pada teman ketika pulangan. Itu bab yang paling kecil, yang paling sangat mudah untuk dilakukan, tidak jujur. Itu mengapa dalam mata pelajaran Bapak ini Bapak sangat menjunjung yang namanya kejujuran. Tidak apa-apa kamu mendapatkan nilai 50, 40, asalkan itu apa yang kamu usahakan, kejujuran. Karena apa? Allah selalu mengawasi kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita niatkan, itu sudah terbaca oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah. Itulah mengapa kejujuran sangat diperlukan dalam negara, dalam diri kita ini, bahkan negara ini. Salah satu komedian pelawak Awas pernah berkata, negara ini tidak kekurangan orang-orang pintar, tidak kekurangan orang-orang cerdas, tetapi negara ini kekurangan orang-orang jujur. Bisa kita lihat banyak sekali terjadi korupsi di sana, penggelapan dana. Bahkan kita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kalangan pemerintah saat ini. Nah, itulah mengapa Pak Kartino pernah berkata seperti itu. Negara tidak kurang orang-orang cerdas atau orang-orang pintar, tapi negara ini kekurangan orang-orang yang jujur, yang seperti itu. Ya, untuk pelajaran kali ini selesai terlebih dahulu. Nah, karena PR-nya Bapak akan memberikan tugas pada halaman 42 yang A. Yang A nomor 1 sampai 5 itu ya. Silakan dikerjakan nanti besok minggu depan dikumpulkan. Ya. Kita tutup pelajaran kali ini dengan doa bubar majelis atau kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pelajaran dari Bapak ya, kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa nanti tugasnya yang Bapak berikan tadi dikerjakan di rumah, jaga kesehatan, terus belajar, dan sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.